Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mengawali pekan baru ini, saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Imam besar dari Allah. Dalam Taurat, harus ditetapkan seseorang untuk menjadi imam besar. Ada kriteria yang melayakkannya untuk menjabat sebagai imam besar. Tugas yang dilakukan oleh imam besar utamanya adalah memasuki ruang Maha Kudus di mana tabut perjanjian tersimpan. Hanya imam besar yang diperkenan Allah memasuki ruang Maha Kudus dan memercikkan darah domba untuk menyatakan pendamaian antara Allah dan manusia. Orang ini harus mendamaikan umat dan dirinya sendiri dengan Allah. Karena bagaimanapun juga imam besar yang adalah manusia tidak luput dari dosa. Selain imam besar yang berani memasuki ruang Maha Kudus, hukumannya adalah kematian. Maka oleh karena kasih Allah kepada umatnya, Ia mengirimkan seorang imam besar yang tak bercela untuk mempersembahkan dirinya sebagai tebusan dan penghapusan dosa bagi semua orang yang percaya dan taat kepadanya. Dialah Yesus Kristus. Ia manusia, ia dicobai, namun ia tidak berdosa.
Dan dalam ketaatannya sebagai anak Allah, ia mengorbankan diri demi pendamaian antara Bapa dan umat manusia. Dampaknya, kita didamaikan, diampuni, dan diperkenan Tuhan menghampiri tahta Maha Kudus-Nya tanpa rasa takut. Maka bagian kita sekarang adalah mari membentuk diri sebagai orang percaya yang taat kepada Kristus. Oleh karena itu kita selalu diperdengarkan pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan menegur ketika kesalahan terjadi. Tujuannya, teguran keras melalui firman-Nya akan menggiring kita kembali pada jalan keselamatan yang sudah Allah tetapkan. Jalan keselamatan adalah hidup yang menyatakan ketaatan pada firman-Nya, sehingga kita tidak kembali sesat, bahkan meninggalkan Dia. Maka mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, lembutkan hati ketika firman Tuhan diperdengarkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami renungkan pagi hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami mensyukuri anugerah keselamatan dan pendamaian yang telah dikerjakan di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dengan mengisi hidup kami taat pada kebenaran firman-Mu. Bantu kami dan tegur kami agar firman Tuhan terus memimpin langkah kami hingga kami tidak tersesat atau jatuh dalam pencobaan. Dan lembutkanlah hati kami ketika firman-Mu menegur. Kami menyerahkan pekan ini dengan segala aktivitas yang akan kami kerjakan, dan setiap peristiwa yang kami hadapi, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.